Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, jumpa kembali untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan setiap hari dengan disiplin, dengan teratur, dengan teliti. Hari ini kita akan membahas dua ayat yang sangat-sangat indah, Matius 15 ayat 10-11, lanjutan dari yang kemarin. Demikian bunyinya, Matius 15 ayat 10 dan 11, lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Nah, kita mungkin bertanya, aduh ini Yesus kok bertentangan dengan firman yang ditulis di dalam kitab Imamat ya. Di dalam Imamat kan ada itu, binatang-binatang yang nggak boleh dimakan, ya, yang najis dan sebagainya. Tetapi kok Yesus di sini mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Apa yang keluar dari mulut? Tentunya perkataan. Ya, dari mana perkataan itu berasal? Dari hati dan pikiran kita. Nah, mari kita periksa baik-baik ayat ini. Nah, kita harus berhati-hati ya mengartikan ayat ini supaya jangan kita berada di dua kutub yang saling bertentangan, yang satu anti dan harga mati, yang satu membolehkan dan juga terus lepas kontrol. Nah, kita harus berhati-hati, kita harus melihat konteksnya baik-baik. Mengapa ayat ini ada? Sekali lagi, kalau ayat ini dicopot keluar dari konteksnya, Anda dalam bahaya. Karena kita terlalu gampang menafsirkannya. Dan bisa-bisa salah. Nah, konteksnya adalah orang Farisi menegur Yesus karena murid-muridnya tidak mengikuti ritual cuci tangan sebelum makan. Nah, kalau kita membaca di situ, memang ada ritual yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu yang diajarkan oleh para pemimpin mereka sejak dulu. Lalu karena teguran orang-orang Farisi itu, maka Yesus kembali menegur orang Farisi dengan berkata bahwa mereka justru lebih parah. Kalau murid-muridnya tidak mencuci tangan atau ritual cuci tangan sebelum makan, pemimpin-pemimpin Yahudi ini malahan mereka melanggar perintah Tuhan, mereka melanggar Taurat demi adat istiadat yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Nah, kemarin sudah saya jelaskan, kalau Anda ingin mengetahui silahkan cek di YouTube saya kemarin dan sehari sebelumnya. Nah, ayat 6-9 Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang munafik, hipokrit, karena mereka hanya pencitraan dengan hal-hal yang terlihat di luar kelihatan suci, wah, secara lahiriah kelihatan baik dan sebagainya, tetapi hati mereka, dari hati yang terdalam itu busuk. Yesus berkata, kamu seperti kuburan, di luar dicat putih tapi dalamnya tulang belulang yang sudah busuk. Nah, ayat 10 dan 11 ini masih ada kaitan dengan bagian yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi mereka karena tidak melakukan ritual cuci tangan, maka otomatis mereka melanggar, dan mereka melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh para rabi mereka, yang sudah ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin agama mereka, padahal sebetulnya di dalam firman Tuhan tidak dibahas itu, tidak ada keterangan seperti itu. Jadi muncul satu argumen pendapat kalau nggak cuci tangan, ya tentunya kotor, najis makanannya itu. Atau bisa juga diartikan ayat ini, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini mengedepankan atau mementingkan atau memfokuskan diri kepada hal-hal yang kelihatan tanpa pernah membereskan hatinya yang terdalam. Nah, itu sebabnya Yesus berkata, kerajaan Allah tidak terkait dengan berbagai macam peraturan tentang makanan. Makanya dikatakan bukan yang masuk dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi yang keluar dari dalam
mulutnya. Nah, kalau memang seperti itu, kenapa kok ada peraturan aneh-aneh di dalam imamat, khususnya pasal 11? Nah, beberapa penafsir berkata bahwa binatang-binatang yang diharamkan di dalam imamat pasal 11 adalah karena memang binatang-binatang itu adalah simbol bagi identitas yang tidak jelas. Kenapa dikatakan identitas yang tidak jelas? Identitas tidak jelas menurut klasifikasi binatang oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Misalnya, ikan yang tidak bersisik. Ikan kok nggak bersisik? Berarti kalau ikan nggak bersisik kan ikan yang aneh nih. Ya. Lalu lagi, binatang berkuku belah tetapi tidak memamah biak. Nah, ini kan juga aneh. Ya. Lalu ada kelelawar bersayap tetapi bukan burung. Nah, ini mewakili apa? Binatang-binatang yang aneh. Dan itu semua adalah binatang-binatang yang sulit diklasifikasikan. Tapi juga ada penafsir lain yang berpendapat bahwa ada alasan kesehatan di balik semua itu. Misalnya babi adalah binatang yang membutuhkan pengolahan secara teliti, apinya mesti besar, mesti bersih dan sebagainya. Sebab kalau salah mengolah, maka sangat berbahaya bagi kesehatan. Ada cacing pita dan sebagainya. Nah, karena ada aturan-aturan seperti itu, maka ada orang-orang yang berkata babi itu haram. Itu sebabnya ribut pada waktu kemarin Pak Jokowi ya menyebut bipang ambawang, babi panggang ambawang. Ribut seluruh Indonesia. Ada yang membela, ada yang menentang, ada yang menghujat dan sebagainya. Nah, saya tidak mau urusan yang itu. Saya membahas kaitannya dengan kita, Anda dan saya orang-orang Kristen. Nah, kalau kita membaca, Israel memang harus menjaga kemurnian identitas mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dan itu sebabnya mereka hanya boleh makan binatang-binatang yang jelas identitasnya dan mudah diklasifikasikan jenisnya. Tadi binatang-binatang yang tadi kan nggak jelas tuh, kelelawar apalagi. Nah, tapi ketika Tuhan tidak lagi hanya sekedar bekerja dengan memanggil satu bangsa saja, bangsa Israel, tapi juga bangsa-bangsa lain, maka tentunya peraturan itu pun tidak lagi menjadi ikatan secara harfiah. Dan lagi Yesus datang, Yesus mati di kayu salib, bukan untuk meniadakan Taurat, tetapi untuk menggenapkan hukum Taurat itu. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Ya, kita juga harus berhati-hati. Tuhan menginginkan saudara dan saya bukan sekedar fokus kepada apa yang kelihatan dari luar. Mungkin, kita nggak makan babi, kita nggak makan kelelawar, kita nggak makan onta, kita nggak makan udang, nggak makan ini, nggak makan itu. Tapi mulutnya bocor. Mulutnya bohong, tukang gosip, lah buat apa? Ya. Mungkin kita tidak melakukan ini dan itu, kita hati-hati makannya, tidak minum kopi, minumnya hanya minum air putih karena kopi itu tidak bersih dan sebagainya. Tapi mulut kita jahat, lah buat apa? Perkataan Yesus Matius pasal 15 ayat 11, bukan yang masuk yang menajiskan orang, tetapi yang keluar. Kenapa? Yang keluar itu berasal dari dalam hati. Itu sebabnya Tuhan menginginkan saudara dan saya, kita semua sebagai umatnya, mengalami pembaharuan hati. Bukan sekedar pembaharuan lahiriah, ya. Kalau mau 40 hari sebelum kematian Kristus, maka sebagian orang Kristen ada yang berpuasa, nggak makan daging, ini dan sebagainya. Tapi setelah kematian Kristus, setelah Paskah, terus hidupnya kembali lagi kepada perbuatan yang nipu ya nipu, yang jorok ya jorok lah. Buat apa kita itu? Jadi tingkah laku otomatis berubah seiring dengan perubahan hati. Tingkah laku ini tidak bisa dipalsukan. Ya, karena itu
Kalau kita mau mengukur bagaimana keadaan rohani kita yang sesungguhnya, kita nggak usah mengukur keadaan rohani orang lain. Seringkali kita begitu ya, wah orang itu rohaninya bagus loh. Nah dari mana kita itu mengukur rohaninya orang? Memangnya kita punya meteran. Kita punya alat pengukur seperti termometer gitu. Dicek, didit, wah rohaninya bagus ini. Kita nggak bisa, hanya Tuhan yang tahu tentang rohani orang lain. Baiknya kita ngukur rohani kita sendiri aja. Nah, kita harus melihat hati kita. Apakah hati kita ini sudah benar di hadapan Allah belum? Nggak usah sibuk ngurusin orang lah. Dia rohaninya begitu bagus, dia rohaninya kurang bagus. Lah buat apa? Jadi, kena keadaan najis dari seseorang manusia bukan dinilai dari apa yang masuk ke dalam mulutnya. Keadaan najis justru dari apa yang keluar dari mulutnya. Karena apa yang keluar dari mulutnya itu berasal dari hati. Mungkin kita nggak makan itu, nggak makan ini, nggak nonton itu, nggak minum ini. Tapi hatimu najis, ya buat apa? Hatimu korupsi, ya buat apa? Hatimu utang nggak bayar, ya buat apa? Ya, hatimu selingkuh, ya buat apa? Ya, kalau bulan-bulan tertentu aja kita berbuatnya perbuatannya suci. Ya, ini sebelum Paskah, kita sedang berpuasa ini 40 hari sebelum Paskah. Nah, tapi setelah itu brutal lagi, ya buat apa kan? Jadi hati yang baik akan tercermin lewat perbuatan yang baik dan perkataan yang baik. Lalu bagaimana sekarang sikap kita khususnya terhadap makanan tadi? Apakah kita boleh nggak? Ya jangankan makan babi. Makan daging yang lain pun bila kita tidak mengendalikan diri juga kita sudah salah. Karena itu merusak tubuh. Ya kita, saya nggak makan babi, Pak. Tapi ya Anda makan dagingnya nggak kira-kira, ya nggak pernah olahraga. Sama aja Anda itu tidak mengasihi Allah. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ya. Kamu jangan makan babi loh, haram. Ya tapi kamu minumnya manis terus, sudah dikasih tahu kena diabetes, minumnya manis terus, ya sama aja kan? Nah seringkali kita ini terlalu picik di dalam menilai seseorang, padahal kita pun juga di lain pihak melakukan hal yang sama. Jadi kalau kita tidak mengendalikan diri kita terhadap makan dan minum, maka kita juga sedang merusak tubuh. Ya. Anda nggak minum kopi, katanya kopi itu najis. Yang kudus itu minumnya air putih. Ya, tapi kalau Anda minumnya air putih atau air yang tidak berwarna tapi manis semua, ya buat apa? Jangankan makan daging, minum minuman yang selalu manis atau yang mengandung soda pun juga merusak tubuh. Minumnya minuman energi terus ya, sama aja Anda itu sedang merusak tubuh. Jadi diperlukan hikmat, bukan justru sengaja dan berlebihan hanya karena semuanya boleh. Ya, kita mesti berhikmat di dalam segala sesuatu. Jadi maksud Yesus di sini adalah apa gunanya kita ini ketat menjaga makanan dan mengharam-haramkan sana-sini, sedangkan perbuatan kita sendiri itu bejat ditutupi oleh jubah agama. Perbuatan busuk dan jahat adalah produk dari hati yang jahat. Itu yang dimaksud Yesus. Itu sebabnya ada baiknya kita coba menimbang. Apakah hati kita ini sudah bersih? Apakah hati kita ini bersih, kudus, dan tidak najis? Hati kita kudus caranya bagaimana? Tidak ada yang lain kecuali hati kita dikuduskan oleh Yesus Kristus. Anda harus percaya kepada Yesus. Anda harus minta supaya Yesus masuk di dalam hatimu, menjadi Raja dan Tuhanmu, maka hatimu akan dikuduskan. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan dibuat menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu janji Tuhan yang ya dan amin. 1 Yohanes 1 ayat 9 juga, kalau kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah di dalam nama Yesus, maka Dia akan mengampuni kita. Dan tetapi selain itu juga bukan berarti setelah terima Yesus boleh buat apa, bikin apa-apa saja. Bukan. Artinya kita harus bercermin setiap hari
di dalam firman-Nya, supaya dengan bercermin tiap hari kita disucikan. Hari demi hari kita disucikan oleh firman-Nya. Karena firman-Nya membersihkan kita, menegur apa-apa yang salah, dan kita bertobat di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan maju terus kita akan belajar ayat-ayat selanjutnya. Saya harap saudara tidak bosan belajar dan merenungkan firman-Nya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Beri kami hati yang bijak untuk bertingkah laku, bertutur kata dengan benar, tapi lebih dari itu, Tuhan luruskan hati kami, kuduskan hati kami, supaya kami hidup seperti Yesus. Ajari kami Tuhan, juga bukan berarti kami boleh sembarangan makan apa saja. Ajari kami untuk juga berhikmat di dalam makan minum, bukan karena menentukan masuk surga atau tidak. Sebab yang menentukan masuk surga atau tidak itu apakah kami memiliki Yesus atau tidak. Makan minum tidak membawa seseorang masuk surga. Tapi bukan berarti bahwa kami boleh makan dengan sejorok-joroknya, bukan. Ajari dan tolong kami Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa esok dalam bahasan selanjutnya.